Baik, di sini kita akan melakukan pembahasan materi soal yang ada pada materi. Untuk pertemuan pertama ini kita mempelajari tentang operator standar perhitungan data, di mana nanti ada operator tambah, kurang, kali, bagi, dan juga pangkat. Kemudian juga ada fungsi dasar pengolahan data, ada mulai mencari jumlah, mencari nilai maksimum, mencari nilai minimum, rata-rata, dan juga mencari jumlah data dengan sebuah pengkondisian. Dan yang terakhir adalah implementasi dari rumus logika if. Yang pertama, di sini saya mempunyai dua kolom 1 dan kolom 2. Kemudian di sini adalah konten atau soal. Ini yang akan kita coba nanti. Di sini misalnya yang pertama adalah penjumlahan. Jadi kita di sini melakukan atau mendemonstrasikan operasi pertambahan pada bilangan. Untuk penjumlahan, operator yang kita pakai adalah plus. Untuk implementasinya adalah sama dengan misalnya kolom 1 tambah kolom 2, kolom 1 B3 ditambah kolom 2, tekan enter. Kemudian untuk pengurangan, operator yang digunakan adalah kurang. Itu bisa langsung kita eksekusi, sama dengan kolom 1 dikurangi dengan kolom 2. Kemudian untuk pembagian itu operatornya adalah garis miring. Misalnya sama dengan kolom 1 dibagi kolom 2. Nah, misalnya di sini saya kasih 2, jadi 3,5. Untuk perkalian, operatornya adalah tanda bintang. Itu sama dengan 6 dikali 3. Nah, kemudian untuk pangkat itu operatornya adalah seperti petik ya, petik ke atas, sama dengan 3 pangkat 3. Nah, 27. Kemudian beralih ke rumus dasar pengolahan data. Ada nilai total. Nilai total itu adalah sum. Kemudian di sini kolom awal, titik 2, kolom akhir. Atau sel awal atau sel akhir. Ini misalnya nilai total kolom 1. Jadi ini tinggal kita ketik sum, kemudian kita blok seperti ini. Kolom 1 kan dari B3 sampai B15. Kemudian kurung tutup. Nah, jadi ini ada di 67. Kemudian untuk rata-rata itu adalah average. Kolom awal, kolom akhir. Di sini soalnya mencari nilai rata-rata kolom 1. Berarti ini kita tinggal masukkan rumusnya. Kita blok, kemudian enter. Kemudian ini ya, koma, ini bisa kita bulatkan. Pembulatan itu kita bisa memakai ini ya, increase desimal maupun decrease desimal. Nah, kemudian nilai terkecil. Nilai terkecil itu adalah sintaknya atau formulanya itu adalah min. Min, kurung buka. Misalnya nilai terkecil kolom 2, berarti yang kita blok adalah kolom 2. Nah, nilai terkecilnya adalah 1, seperti ini. Kemudian nilai terbesar itu adalah formulanya max. Itu sama dengan max, kurung buka. Misalnya nilai terbesar kolom kedua. Oke, kita blok kolom kedua. Nah, terus yang 4 terakhir ini adalah implementasi dari fungsi logika if. Yang pertama adalah if tunggal dengan ketentuan jika kolom 1 itu 9, maka benar, jika tidak maka salah. Berarti kolom 1 9, berarti ini ya. Jika ini 9, benar, jika tidak salah. Implementasinya sama dengan if, kurung buka. Nah, di sini ada logical test. Berarti itu adalah kolom. Jika ini sama dengan 9, maka benar. Jika tidak, salah. Nah, kemudian perlu diketahui ada beberapa tipe Microsoft Excel itu yang menggunakan koma. Jadi ini itu menggunakan koma itu biasanya menggunakan region Inggris. Untuk yang
komputernya sudah digunakan region Indonesia, itu kita memakainya titik koma. Nah, seperti ini. Oh, ini kok kenapa ini salah? Jika B12 itu 9, maka benar. Nah, sorry. Tadi kenapa salah? Karena di sini adalah angka. Kalau di sini itu karakter atau string, itu kita pakai menggunakan petik. Misalnya di sini adalah bebek. Nah, jika di sini adalah bebek, ini dia tidak akan bisa karena bebek ini merupakan string, jadi harus pakai petik. Nah, kalau di sini kita kasih petik, dia pasti bisa. Nah, benar. Seperti itu. Jadi kalau angka, murni angka itu tanpa memakai petik. Kalau ada stringnya atau karakternya, itu harus memakai petik. Misalnya 1 min A, ini kan ada angka dan juga string, itu tetap hitungannya sebagai string atau karakter. Jadi di sini kalau ingin ingin outputnya itu benar, jadi itu kita 1 min A. Nah, dia akan benar karena di sini string, jadi kita pakai petik. Misalnya ini 1, tentu dia akan salah karena di sini isinya 1 min A. Kemudian berikutnya adalah if bercabang dengan ketentuan jika kolom 1 3 maka benar, jika kolom 1 4 maka benar, selain itu salah. Ini menggunakan if bercabang. Jadi perbedaannya dengan yang pertama itu adalah if tunggal. If tunggal itu berarti fungsinya itu kalau tidak true, false. Sedangkan untuk if bercabang itu bisa menambahkan beberapa variabel true. Jadi true-nya itu kemungkinan ada 2, 3 atau lebih, dan 1 variabel false. Untuk implementasinya, jika kolom 1 3 maka benar, jika kolom 1 4 maka benar, selain itu salah. Berarti ini tinggal kita masukkan if kurung buka, jika kolom ini sama dengan 3 maka benar. Kita bikin lagi if jika kolom ini sama dengan 4 maka benar juga, selain itu salah. Kurung tutup. Nah, di sini hasilnya adalah benar. Misal di sini saya ganti 4, hasilnya tentu akan tetap benar karena di sini tadi ada formula jika B13 sama dengan 4 itu benar. Namun jika di sini saya ganti selain angka 3 dan 4, itu hasilnya tentu akan salah. Nah, seperti itu. Oh ya, kemudian untuk kurung tutup itu sebenarnya ini misalnya kita kelebihan atau kita kurang kurung tutup, itu sistem itu secara otomatis dia sudah memberikan semacam autocorrect. Jadi ini misalnya tidak saya berikan kurung tutup, begitu saya enter klik yes, dia akan otomatis autocorrect seperti itu. Kemudian if tunggal, if bercabang, berikutnya adalah if or. If or itu hampir sama seperti if bercabang, cuman di sini ada 2 nilai. Jika kolom 1 3 atau jika kolom 2 itu 9 maka benar. Nah, or ini bisa bernilai benar jika salah satu value-nya itu memenuhi syarat. Jadi misalnya di sini 3 benar, kolom 2 9 benar, berarti kan dua-duanya itu benar. Jadi misalnya di sini 10, sedangkan ketentuan kolom 2 itu 9, maka tetap hasilnya benar karena di sini adalah atau. Kita coba sama dengan if or kurung buka, jika ini sama dengan 3 atau ini sama dengan 9 kurung tutup, maka hasilnya benar, selain itu salah. Nah, di sini akan benar.
Misal sini saya ganti 10, tentu hasilnya akan benar. Kenapa? Karena kolom di sini pernyataannya itu adalah kolom 1 itu 3 atau kolom 2 itu 9. Nah, ini kan yang memenuhi nilai benar itu adalah kolom 2. Jika kedua-duanya saya bikin 10 sama 11, tentu hasilnya akan salah. Kenapa salah? Karena di sini ketentuannya adalah kolom 1 3 atau kolom 2 9. Jadi OR itu salah satu harus memenuhi syarat untuk menghasilkan nilai benar. Kemudian ada if n. If n itu adalah hampir sama dengan if or, namun kedua kondisi itu harus bernilai benar. Jadi kolom 1 misalnya di sini adalah jika kolom 1 6 dan kolom 2 7 maka benar. Jadi wajib kolom 1 6 dan kolom 2 itu 2. Misal di sini saya ganti 7, dia nanti akan bernilai salah karena di sini dan. Jadi harus mutlak 6 dan 2. Kita coba formulanya sama dengan if kurung buka n, kemudian di sini kolom ini sama dengan yang pertama adalah 6, kemudian kolom ini sama dengan 7, itu hasilnya benar. Selain itu salah. Nah, ini kenapa salah? Karena di kolom 1 6 betul dan kolom 2 adalah 7, sedangkan di sini isinya 2. Jika ini saya ganti menjadi 7, tentu hasilnya akan benar. Kurang lebih seperti itu pembahasan materi soal 1. Kita akan melanjutkan ke bahasan soal 2. Nah, ini if semua. Baik, langsung. Untuk mencari jurusan, di sini ada ketentuan. Jika kode siswa AKL, maka akuntansi. Jika kode siswa TB, maka tata busana. Ini bisa kita menggunakan if tunggal. Jadi nilai true-nya itu akuntansi, kemudian nilai false-nya itu adalah tata busana. Jadi kita mengesampingkan nilai selain AKL itu tata busana. Misalnya, if kurung buka. Jika kode siswa adalah ini, kode siswa itu sama dengan AKL. Nah, ini kenapa saya pakai petik, karena ini berupa karakter. Jika B5 itu karakter, nilai true-nya adalah akuntansi. Nah, kita langsung berikan nilai false adalah tata busana. Ini karena opsinya 2, kita bisa menggunakan if tunggal kurung tutup. Nah, bisa juga dengan if bercabang. If kurung buka ini sama dengan AKL, maka hasilnya akuntansi. Kemudian if ini sama dengan TB, maka hasilnya tata busana. Nah, seperti itu sama saja, namun menurut saya lebih efisiensi menggunakan if tunggal seperti ini. Jadi ini kita hanya mengunci AKL, kemudian selain itu dianggap tata busana. Namun ini juga ada kelemahannya. Misalnya di sini pilihannya itu katakanlah RPL, dia akan membaca sebagai tata busana karena di sini nilai false-nya itu adalah tata busana. Namun jika ini, kalau menggunakan ini, dia mengunci kedua-duanya. Jadi hanya boleh AKL maupun tata busana. Jadi kalau misal di sini saya ganti RPL, dia tidak akan mengeluarkan output atau outputnya adalah false karena di sini kunciannya hanya AKL dan TP seperti itu. Ini kalau sudah kita drag and drop. Kemudian nama kelas. Di sini nama kelas ketentuannya adalah jika kode status MW Microsoft Word, jika kode status ME Excel, jika kode status MP PowerPoint. Oke. Yang pertama kita cermati adalah kita mencari dulu yang ada MW, ME, MP itu ada di sebelah mana. Oh, ternyata ada di kode status. Jadi kita tidak memakai lagi kode siswa. Kita masukkan, ini berarti fix menggunakan if bercabang. Karena ini ada lebih dari satu. Sama dengan if kurung buka, jika kode status itu ini, jadi ini urutannya ya.
Jadi kalau misalnya kita mengerjakan F11 itu kode statusnya ataupun kode yang lain itu juga harus diurutan baris ke 11, tidak boleh seperti ini, itu tidak boleh. Jika kode status sama dengan yang pertama adalah MW, maka MW pasangannya adalah Microsoft Word. MS Word. Oke, ini jadi satu. Kemudian bikin lagi if ini sama dengan ME, maka ME pasangannya adalah Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga adalah if kurung buka ini sama dengan MP, maka pasangannya adalah Microsoft PowerPoint. Kurung tutup, kurung tutup, kurung tutup. Nah, Microsoft Word. Jadi tinggal kita drag and drop. Ups. Nah, seperti itu. Kemudian biaya. Biaya di sini juga ada tiga kondisi. Jika status MB 120, ME 150, dan MP 130. Sama dengan if kurung buka kode status, berarti sama ini sama dengan MW pasangannya adalah 120.000. 23. If MW sama dengan ME pasangannya adalah 150.000. Nah, ini untuk menyingkat waktu, ini bisa kita singkat dengan asumsi selain nilai 120.000 dan 150.000 adalah 130.000. Seperti ini kita bisa singkat seperti itu. Nah, hasilnya akan keluar. Jadi bedanya ini dengan ini, kalau ini kita tulis semua ketentuannya. Jadi ada MB, ME, MP. Jadi misalnya di sini nanti tidak ada MW, MP, misalnya di sini adalah MY, tentu di sini akan false. Sedangkan bedanya dengan yang ini, kita hanya mengunci dua indikator, MB dan ME. Kemudian indikator ketiga itu kita asumsikan adalah sebagai MP. Nah, namun kelemahannya jika di sini ada kode yang berbeda, misalnya MS, dia akan terbaca sebagai MP. Nah, MP di sini adalah 130 seperti itu. Jadi ada plus minusnya. Plusnya ya kita lebih cepat dalam melakukan perumusan fungsi, namun kelemahannya adalah jika nanti kodenya itu tidak sesuai, dia akan membaca opsi yang terakhir. Kemudian total tentu tinggal biaya kali lama pendidikan, berarti tinggal sama dengan biaya kali simbolnya bintang lama pendidikan, tinggal di drag. Nah, seperti itu. Subtotal berarti kita menggunakan sum kurung buka, kita blok, enter. Oke, ini nanti bisa kita menggunakan format currency maupun accounting. Nah, bedanya accounting dengan currency, kalau accounting itu adalah mata uangnya itu tidak gabung, nah, tidak berdekatan. Nah, seperti ini kita pakainya yang accounting. Oke, itu tadi adalah pembahasan contoh materi soal pada pertemuan yang pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.